Ya, seorang imam itu maka dia berada sisi kiri kepada mihrabnya. Bisa juga yang begini. Kalau posisinya ketika membalikkan seorang imam dan si imam itu mengkirikan sisi kiri imam di samping mihrab, berarti bagaimana? Ya itu mihrab itu kan yang bulatan tuh, bukan? Mihrab ini jadi kalau tempat imam, jadi pas posisinya si mihrab ada di sebelah kiri, berarti mansub kan? Nah, jadi ada itu. Kalau di dalam kitab yang lain, kenapa dalilnya Allahumma antas salam? Karena ketika astagfirullahaladzim sampai Allahumma antas salam tidak boleh beranjak, di situ malaikat sedang meminta istighfar kepada orang yang sedang beristighfar. Jadi minta ampunan terus malaikat. Makanya tidak ada, ya. Makanya ketika dia beranjaknya setelah Allahumma antas salam. Jadi semuanya kita gabung ini dari sini. Kalau gini kan habis sholat salam langsung balik. Nah, ada lagi dengan dalil-dalil yang lain. Makanya Allahumma antas salam baru ya. Ya, baru posisi. Karena memang pas ketika assalamualaikum jangan rubah posisi. Jangan rubah posisi dia supaya dia malaikat itu memang kalau dalam kita pakai komit ujian atau apa? Saya pernah ngaji. Nah itu. Ya, rubah posisi. Jadi jangan langsung rubah posisi. Habis assalamualaikum. Gitu. Artinya dia jangan langsung beranjak. Nah, itu ya. Wayudaku dan disunahkan pihi di dalam zikir, di dalam berzikir. Wa fi kulli du'ain, dan setiap kali berdoa. Nah, jadi ini sunahnya kalau sunahnya ya setiap zikir dan setiap doa raf'ul yadaini, yaitu mengangkat kedua tangan. Nah, kedua tangan summa mashul wajhi bihima, kemudian setelah mengangkat dua tangan kemudian mengusap wajah bihima dengan dua tangan tersebut. Summa mashul wajhi, kemudian mengusap wajah bihima dari keduanya dengan dua tangan. Lalu bagaimana dengan dua dan zikirannya? Zikir-zikir setelah sholat, doa-doa setelah sholat ini kita udah maksur. Wa da'watul maksuratu, dan juga doa-doa yang telah masyhur atau maksur. Wassalatu, dan juga sholawat kepada Nabi awalahu wa akhirahu. Jadi kalau berdoa, karena bagian daripada mustajabut doa, doa itu harus diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Itu salah satu doa paling etika atau ada doa ketika diijabah. Diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Wa ayyan sorifal imamu, dan seorang imam beranjak. Beranjak itu berarti misal akibat salamihi, jika telah selesai salam. Idza lam yakun sama nisaun, kalau tidak ada orang perempuan. Oh, ternyata dia malu, ternyata orang laki-laki orang perempuan. Wa yanqusul makmum, dan makmum diam, jangan beranjak dulu hatta yakumal imam, kalau imam belum bangun. Lalu sekarang mau boro-boro, imamnya udah habis, imam baru masih berdiri aja. Balik ya, balik kosong. Mau balik pas doa, dia doa dewek. Bangun udah habis. Mana salamnya begini? Ya, gitu. Habis ini kan ini. Ya saya bohong, bohong. Itu pernah berpikiran, tapi pernah berpikiran saja bahwa semakin zaman semakin ke depan ini kan orang itu semakin sibuk. Sampai saya kalau dulu kita di pondok memang kenapa kita wiridan dikit di pesantren, karena aktivitas yang sibuk itu maksudnya aktivitas setelah sholat maghrib itu langsung ngaji, maka dikit wiridan kita. Nah di sini pun apa kita pas saya pernah pikiran
Apakah ini ketika misalkan imam sampai amin, makmum udah habis, apakah kita ringkas? Apa saya berpikir, apakah saya pengen ringkas? Ya ringkas. Tetapi saya juga nggak berani meringkas karena ini dari penghulu kita, pendahulu kita. Itu yang saya nggak beraninya. Habis kita disalahin kan? Gitu. Tapi melihat perkembangan zaman yang semakin orang sibuk, terus maghrib misalkan dia nggak bisa lama-lama ini, tapi nggak mendapatkan kalimat zikir-zikir ini sampai kepada doa, maksudnya supaya mendapatkan doa seorang makmum. Dan kalau kalimat ini lama, sampai berpikir begitu. Tetapi saya itu tidak berani untuk meringkas apa yang sudah ada, karena ini adalah pendahulu kita. Itu pernah, tapi akhirnya melewati itu saja. Kalau dari kesalahan itu. Bukan itu, kan takutnya dikata lu baru kemarin ini kan dari kiai, itu yang saya tahu. Kalau dari kesalahan itu nih. Hah? Ya, tapi ya sesuatu yang murah saja, dan semua wiridan itu kan semuanya yang penting maksud itu ada di dalam ya, riwayat yang telah dijelaskan. Ya, kita juga nggak bisa, itu namanya itikatan, kecuali kita konfirmasi dulu semua bersama jemaah. Ya sampai sini aja tahan, gitu. Ini aja teman dia, elah. Usulin, tinggal. Kalau makin lama itu makin sibuk banget. Tapi itu berlalu bagi saya. Hatta yakumal imam, jadi seorang makmum diam dulu. Kalau hatta yakumal imam, sampai imam itu bangun. Wayan soli papi hati hajatihi, dan baru beranjak dari mana, dari arah mana yang dia mau. Kalau bahasanya begini, wa illa papi jihad ya begini, dia boleh baru beranjak tuh dari mana aja. Mau dari begini mau ke kanan, belakang. Tapi yang paling bagus adalah ke kanan. Begitu, ada aturan-aturan begitu. Kemudian setelah salat wa ayyam sila. Nah, ini kita ringkas. Wa ayyam sila baina sunnati wal fardhi bi kalam. Dan juga seorang itu yang ketika selesai sholat harus memisahkan di antara sunnah wal fardhi dan fardu. Ya. Bikalamin, dengan ucapan awil intikal, atau dengan perpindahan. Wahwa afdol, itu yang paling utama. Jadi gini, jadi dalam syarat-syarat sholat itu kan wa an itikalihi sunnatan, atau dalam sabirnya gimana? Wa ayyakila fardan min furudihi sunnatan. Jangan meyakini bahwa segala hukum-hukum yang telah fardu dianggap sunnah. Jadi hukum yang telah rukun, yang telah fardu, ya fardu. Jangan meyakini oh ini sunnah. Maka ketika meyakini fardu menjadi sunnah, batal sholatnya. Jadi gitu, nggak boleh begitu. Itu pun harus meyakini semua. Nah kemudian wanaflu, bagian daripada sunnah-sunnah setelah sholat. Wanaflu ladhi la tusannu fihi jamaah, dan juga sholat sunnah yang tidak disunahkan di dalam sholat berjamaah. Jadi sunnah yang enggak disunahkan berjamaah. Jadi habis sholat sunnah tuh, kemudian jangan Allahumma lantas jalan, Assalamualaikum lantas jalan. Jadi sholat sunnah, sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah sendiri, maksudnya begitu. Ya. Kemudian terus bagaimana sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah? Fi baitihi afdolu, yaitu lebih bagus sholatnya di rumah. Ya kok dia sholatnya di rumah lebih bagus. Itu semua ada hadisnya. Kenapa ya? Saya sampai sekarang juga jadi yang bertanya, kenapa bisa di rumah lebih utama? Saya belum menemukan, tapi baru saja baru bisa menjawab. Ternyata jangan sampai rumahmu itu kosong dengan sesuatu yang namanya sholat. Itu karena kita semua rajin sholatnya di masjid, akhirnya nggak sholat di rumah. Karena sholat di rumah itu kan perempuan. Nah ternyata sholat sunnah seorang laki-laki, sunnahnya yang ketika tidak disunahkan berjamaah, sholatnya di rumah, supaya jangan sampai kosong rumah nggak disolatin sekali di masjid dulu. Kita balik. Jadi
yang paling utama untuk sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah itu di rumah. Wa min sunanis sholat, dan di antara sunnah-sunnah sholat yaitu al-khusyuk. Khusyuk ya, susah kita untuk paham. Jadi syarat tata cara khusyuk itu yaitu salah satunya ya, khusyuk itu adalah hudurul qalbi, yaitu menghadirkan hati kalau kita sedang sholat. Terus kemudian tatapan mata kita ke tempat sujud itu bagian daripada cara khusyuk. Sama mentadabburil lafzi, mentadabburkan lafaz-lafaz yang kita baca. Jadi kita ingat alhamdulillahirabbil alamin, kita baca Fatihah itu sambil mikirin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam itu namanya tadabbur. Bisa nggak kita gitu? Ada alhamdulillah sambil ingat. Nah, kalau kita kayak saya berdoa, itu saya sambil tahu artinya. Kalau Akbar inget duit. Enggak, memang begitu sebenarnya. Kita berdoa saja, apa yang kita ucapkan itu kita paham. Jadi sebenarnya mah itu. Berarti penting yang kita buat belajar. Jadi supaya tahu artinya. Makanya besok berarti berdoa lagi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Daya. Jadi Timah kemana? Tapi berusaha untuk khusyuk. Watatil Quran, baca Quran tartil, watadabburuha, sama tuh mentadabburinya. Artinya kalau mentadabbur itu merenungkan bacaan-bacaan Al-Quran, bisa. Kemudian watadabburi zikri, mentadabbur, merenungkan apa yang kita zikirin. Jadi astagfirullahaladzim, di wali-walidayya wa yasabuku wajibati alaiya, itu memang benar. Ya kan kalau kita tahu artinya, saya lagi minta maaf. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaiki ya'udhu salam, wa hayna, dan lain sebagainya. Itu maksud tadabburi zikri. Wa dukhulu fiha binasyatin, dan bersegera mengerjakan di dalam mengerjakan semua ini seperti khusyuk, takdirul Quran, baca Quran, terus apa merenungkannya, terus juga berzikir. Ini supaya sangat dianjurkan ngejalanin yang begini ini dengan giat. So giat tuh baca Quran, jangan jadi pajangan. Pajangan dulu. Wabirabul qalbi. Jadi kalau orang sholat juga harus kosongin hati. Kosongin hati bagaimana maksudnya? Kosongin hati, enggak banyak mikirin yang lain. Kita kosongin hati, jadi hati kita fokus sedang sholat. Itu bisa banget nih Pak. Lagi sholat, kunci motor tadi lupa ketemu. Lagi sholat pelampung tadi udah taruh mana? Hanya di kantong lagi sholat ketemu enggak? Emang ada namanya. Sholat sedang ingat monitor ya? Enggak ada benar. Kan kalau kredit poin Kita itu 9. Jadi dia kerjain tugas masing-masing. Memang ada. masih jauh. Nama setan itu yang memang dia mengganggu orang yang lagi baca Quran. Namanya tugasnya orang yang lagi sholat. Jadi tadi yang kalau kita lagi nggak sholat ingat, lupa. Tapi kalau lagi sholat setan itu ngingetin. Ada namanya nanti saya beda 9. Pokoknya setan, tugas setan buat menggoda itu. Jadi gitu dia aja dah. Banyak apa setan Nama namanya? Bukan. Ada di Kemarin dia di mana gitu. Pernah saya catat itu. Ya, jadi sampai kita lagi sholat, yang tadinya misalkan duit kita taruh aja, lagi sholat diingetin sama setan. Sampai yang kenapa kita kalau lagi ngaji bawaannya ngantuk itu kenapa? Ternyata emang disuruh. Lagi baca Quran, kita kongko itu sehari semalam bisa jadi kita nggak ngantuk. Tapi baca Quran baru 10 menit ngantuk. Itu ada namanya, pokoknya masing-masing namanya ada. Dan saya juga ya, kan kirom. Ya, saya rasa cukup lah gitu ya. Satu